Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita kembali ketemu dengan ngoni semua, orang bersilaturahmi di tempat ini untuk masih ada janji kita yang sempat belum terbayarkan di minggu yang lalu, dan mengawali minggu ini kita masih menyisakan beberapa orang nanti bakal calon rektor yang kita undang di sini atau kita datangi untuk kita berbicara seputar pencalonan mereka sebagai bakal calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang lelaki ganteng, badannya tegap, tinggi besar. Beliau juga seorang aktivis, seorang dai, dan masih banyak segudang jabatan yang pernah beliau emban. Dan saat ini beliau adalah seorang yang menduduki jabatan Direktur Pasca Sarjana IAIN Manado. Kita langsung sapa beliau, Bapak Dr. Haji Nasruddin Yusuf MAG. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa Pak ya? Ya, siap. Melelahkan atau menegangkan atau Apanya? perasaannya mengikuti ini kontestasi ini? Kontestasi ini bagi saya suatu perjalanan biasa saja. Iya. Itu kan adalah bagian dari perjalanan hidup kita saja. Jadi tidak ada yang susah lah. Karir akademik berjalan, itu kan puncak karir akademik Pak ya, di jajaran manajerial gitu ya Pak. Siap. Oke, sudah sejauh mana Pak kesiapan mulai dari pemberkasan sampai dengan hari ini? Yang terakhir kita sudah selesaikan penyelesaian berkas semua, dan alhamdulillah kami ada beberapa orang itu sudah dikirimkan berkasnya insya Allah pada beberapa hari ini ke pusat. Oh, siap. Kemarin saya dengar ada penilaian yang dilakukan oleh Senat. Ada penilaian Senat, penilaian kualitatif lah terhadap dosen tentang karakter atau personifikasi dari masing-masing kandidat itu. Oke, dan kemudian itu diramu, dibikin suatu penilaian, kemudian itu dan dikirim ke dimasukkan ke dalam berkas pencalonan juga Pak? Semuanya rekomendasi itu semua? Ya, semuanya. Luar hasil penilaian itu diberikan semuanya kepada di pusat untuk dinilai. Oke, luar biasa. Guys, seperti biasa, seperti juga bakal calon yang lain, tentunya Pak Dr. Nasruddin ini memiliki buah-buah pikiran yang kemudian dituangkan secara komprehensif dalam sebuah visi misi. Nyanda usah orang batata semua, nyanda usah orang kulik semua. Poin-poin besar saja apa Pak yang kira-kira yang Bapak cantumkan dalam visi misi Bapak? Sebenarnya kita ini kan dalam menata suatu manajemen itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah kemampuan internal kita. Kedua adalah tentang prospek atau apa yang kita harapkan ke depan. Dan yang terakhir adalah kita melihat kondisi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini sekarang. Sehingga semuanya jadi sinergi Pak ya. Luar biasa. Selebihnya itu guys, nanti beliau yang akan presentasikan di hadapan Timsel Pak ya. Nah, sudah ada bocoran Timsel berapa orang saya atau? Tidak ada bocoran apapun tentang. Oh begitu Pak ya. Kita ini jadi memang masih. Saya ini hanya bersikap artinya penilaian yang kita inginkan adalah penilaian berdasarkan objektifikasi daripada tim penilai. Jadi tidak lagi berdasarkan, karena kita ini kan adalah lembaga akademik. Seharusnya penilaian itu berdasarkan akademik dan track record dari seseorang yang bakal calon itu. Ya, saya kira itu. Luar biasa. Pak, ini seperti pertanyaan sebelumnya yang saya tanyakan kepada para calon yang lain. Ada harapan yang kira-kira pingin kita capai sekiranya misalnya kalau keputusan Menteri Agama itu kemudian jika kita berandai-andai memberikan kesempatan kepada Pak Doktor untuk memimpin kampus ini, apa harapan terbesar dari seorang Nasruddin Yusuf untuk 4 tahun ke depan? Ini adalah lembaga pendidikan. IAIN ini adalah lembaga pendidikan. Tentu kualifikasi pendidikan itulah yang
pertama kita harus tingkatkan. Yang kedua adalah penerimaan tenaga kerja kita. Setelah ini bagaimana tenaga kerja kita bisa ditampung, karena itu core daripada pendidikan harus berbasis pada apa yang diinginkan oleh angkatan kerja atau luaran kerja kita. Stakeholder kita ini perlunya apa? Baik yang sifatnya formal, seperti kalau kita ini sudah bekerja sama dengan pendidikan lembaga-lembaga kehakiman, lembaga-lembaga pendidikan formal dan lain sebagainya, keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi kita pun harus menembus pada level-level yang lain, atau membuat lembaga-lembaga institusi-institusi yang bisa menampung tenaga kerja kita semua ini. Karena bagaimanapun juga itu problem kita ke depan, termasuk problem bangsa juga. Jadi minimal kita sedikit meringankanlah apa yang menjadi harapan bangsa itu. Luar biasa, pengembangan sumber daya manusia terutama Pak ya. Luar biasa guys, kami kembali mendapat pencerahan dari seorang Dr. Nasruddin Yusuf terkait dengan pencalonan beliau sebagai bakal calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027. Terima kasih Pak Dokter atas. Karena begini Pak Kiki, sebenarnya kita kan punya core misalnya tentang bisnis. Anak-anak saya merasa pendidikan kita ini lebih banyak pada sistem baca tulis atau literasi saja, tanpa praktek. Karena itu anak-anak di ekonomi bisa berekonomi, anak-anak yang di hukum bisa beracara dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Luar biasa guys ya. Seorang perantau yang terbilang sukses di negeri ini. Luar biasa. Kita doakan semuanya. Pak Dr. Nasruddin dan kawan-kawan tetap dilimpahkan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, dimudahkan segala urusan, hajat-hajat mereka semua kemudian dipenuhi dan ya pokoknya terbaik lah ya gitu Pak ya. Terima kasih Pak Dokter atas waktu di pagi hari ini. Sengaja saya ganggu pagi-pagi ini Pak biar lebih fresh Pak. Oke. Terima kasih juga buat sahabat Geger Channel yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan masih menyisakan beberapa orang bakal calon yang mudah-mudahan hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi beliau. Terima kasih. I love you all so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.